Selanjutnya Pak Soehardi Duka dari fraksi Demokrat. Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari seluruh kajian kita bahwa 2024 masih akan mengalami defisit terhadap produksi pangan kita. Sampai saat ini Bulog memiliki 1,1 juta ton ya. Sungguhnya tidak cukup untuk cadangan nasional. Eh, Perlu Badan Pangan memikirkan apakah nanti produksi dalam negeri ini sepenuhnya kita akan kasih pasar, kemudian Bulog mengisi cadangannya hanya dengan beras impor. Kalau itu yang dipilih, maka tidak ada pengaruhnya dengan penentuan HPP. Akan tetapi kalau ingin menyerap produk dalam negeri, maka perlu menyesuaikan harga pembelian Bulog yang sekarang ini 995. Karena itu tidak akan mencapai saat apa namanya harga beras tidak akan serendah itu. Jadi pada saat kita memilih untuk menyerap produksi dalam negeri, maka mau tidak mau kita harus mengubah HPP. Kemudian yang selanjutnya, hmm, Badan Pangan memang ada produk-produk dalam negeri, ada produk pertanian pangan kita memang tidak mampu kita untuk penuhi dalam negeri seperti kedelai, bawang putih. Hanya saja kita harap ada semacam desain untuk tak kala gula pasir kapan kira-kira kita bisa tidak impor. Dengan demikian BUMN diarahkan untuk bisa bekerja ke sana. Nah itu. Nah kalau tidak ada kebijakan-kebijakan yang bisa mengikat kita, maka ya akan begini. Yang selanjutnya juga saya melihat bahwa BUMN sudah harus didorong masuk di sektor pangan ini. Karena swasta sudah masuk. Swasta sudah masuk. Nah, kalau swasta sudah semakin masuk di pangan juga, ya akan menguasai. Maka negara akan semakin lemah dikendalikan oleh konglomerasi. Tuh. Selanjutnya ID Food. Saya lihat ini sudah bagus ID Food ini. Sudah ada menanam apa? Ada menanam di sini 28.000 hektar. Apa yang ditanam ini? Ya, tebu ya. Ada juga padi 8.000 hektar, jagung 6.000 hektar. Saya kira kalau Adiput ini bisa perluas lah. Padi 50.000 hektar, jagung 30.000 hektar. Itu ya, ambil uang dari bank kan ini. Kerjasama dengan petani. Kalau ada tanahnya saya kasih tanah di daerah saya. Iya. Yang selanjutnya Bulog. Saya katakan tadi Bulog ini perlu diaudit juga Bulog ini. Karena otaknya sudah sangat komersial. Sudah ada lagi nilai-nilai sosialnya dan peran negaranya. Bahkan beras impor diberikan kepada pengusaha besar, kemudian dijual oleh pengusaha besar dengan keuntungan tertentu. Saya kira ini sudah di luar daripada misi Bulog. Dan demikian, saya mintalah peran Bulog dikembalikanlah sedikit. Ya, jangan melampaui menjadi liberal sekali Bulog ini.
terlalu individual. Nah ini, terlalu liberal. Sudah mengejar keuntungan penuh. Tidak lagi berfungsi sebagai bagaimana Bulog menambah gudang-gudangnya supaya bisa menyerap menjadi cadangan, menyiapkan cadangan berbagai produk pertanian. Bukan lagi itu yang dipikir. Yang dia pikir adalah bagaimana mengimpor sebesar-besarnya, kemudian menarik keuntungan. Saya kira perlu dipikirkan cara berpikir yang keliru ini, Pak Direktur Utama Bulog. Kemudian diawasi juga anak buahnya, karena banyak main juga anak buahnya. Bahkan anak buahnya juga di daerah-daerah itu banyak menghilangkan beras. Bayangkan, masih bagus kalau dia jual, menghilangkan beras. Bayangkan kalau, ya, iya disulap. Bayangkan itu beras bertrek-trek hilang di gudang. Nah ini, enggak masuk akal kok beras hilang di gudang bertrek-trek. Iya, jadi saya minta. Kemudian Bulog, lihatlah Komisi 4 secara utuh juga, jangan lihat secara individu. Nah itu, lihat secara utuh. Jangan oleh secara individu. Itu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak SDK, maksudnya apa itu secara individu itu? Tolong diperjelas. Ya, secara individu itu dia lihat ada yang dikasih kerjasama, ada tidak. Ah itu. Mungkin yang merasa dekat saja dikasih, tidak dekat, udah ini. Atau hanya ketua saja, pimpinan, anggota biasa, Baik. enggak mungkin ya. Kalau begitu memang harus diperjelas. Harusnya sama.